Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang tokoh dalam pembelajaran matematika anak usia dini, William Brownell. Anggota kelompoknya ada Raudia Khairulnisa, Irma Atarani, Putri Berliana, Sugi Nura Aulia Fatima, Resti Atika Sari. Latar belakang tokoh. William Arthur Brownell adalah tokoh besar dalam matematika. Pendidikan di awal abad 20, Brownell lahir pada tanggal 19 Mei 1895 di Smethport, Pennsylvania dan wafat pada tanggal 24 Mei 1977 yang mendedikasikan hidupnya dalam pendidikan. Brownell 1935, he characterized his point of view as the meaning theory. In developing it, he laid the foundation for the new mathematics. He showed that understanding, not sheer repetition, is the basis for children's mathematical learning. Setelah lulus, dia kembali ke kampung halamannya untuk mengajar di sekolah menengah setempat selama 4 tahun. Brownell pada penelitiannya mengenai pembelajaran anak khususnya pada aritmatika mengemukakan belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian atau yang dikenal dengan meaning theory atau teori bermakna. Dan dalam perkembangannya, ia meletakkan pondasi munculnya matematika baru. Lanjut program pasca sarjananya di pendidikan psikologi di Universitas Chicago dan mendapatkan gelar PhD pada tahun 1926. Lalu pada tahun 1942, Allegheny menghormati dia dengan menganugerahkan kepadanya gelar kehormatan yang diberikan kepada orang dengan syarat tertentu dari universitas atau institusi, dan gelar tersebut adalah LLD. Selanjutnya, saya akan menjabarkan landasan teori. Teori belajar drill sebagai teori utama. Menurut teori belajar drill, belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus atau respon. Menurut hukum, dari teori belajar ini berasal dari peserta didik akan lebih berhasil apabila jika respon peserta didik terhadap stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Inti dari teori drill dalam pembentukan matematika adalah sebagai berikut. Pertama, matematika atau aritmatika. Pada proses mengajar dianalisis sebagai kumpulan fakta atau unsur yang terdidik dan tidak saling berkaitan. 2. Peserta didik diharuskan menguasai banyak sekali unsur-unsur yang tidak diperhatikan pengertiannya. Ketiga, peserta didik mempelajari unsur-unsur dalam bentuk seperti yang akan digunakan nantinya pada kesempatan lain. Peserta didik dianggap mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan melakukan pergaulan atau drill. Brownell mengemukakan keberatan atas teori belajar drill. Ia mengemukakan 3 poin keberatan, yaitu 1. Teori belajar drill memberikan tugas belajar pada peserta didik yang sifatnya hampir tidak mungkin untuk dicapai. Berdasarkan hasil penelitiannya, anak yang tahu dengan 3 tambah 6 sama dengan 9 tidak menjamin dengan baik konsep 6 tambah 3 sama dengan 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan konsep 3 tambah 6 sama dengan 9 tidak menjamin terkuasainya konsep 13 ditambah 6 sama dengan 19, 23 ditambah 6 sama dengan 29, dan seterusnya. 2. Berkaitan dengan reaksi yang dihasilkan dari teori belajar drill ketika guru memberikan drill pada keterampilan aritmatika, guru beranggapan bahwa siswa akan berlatih sebagai bentuk reaksi
dari apa yang telah ditentukan. Sebagai contoh, ketika guru memberikan tugas 4 tambah 2 sama dengan 6 dan 9 dikurangi 5 sama dengan 4, guru berharap semua siswa akan terdiam dan berpikir atau mengucapkan dengan keras tugas yang tadi telah diberikan. Guru meyakini jika dengan sering mengulangi, siswa akan selalu menjawab 6 dan 4 pada kedua penugasan tersebut. Pada kenyataannya, melalui penelitian Brownell, hanya 40% dari siswa yang menjawab benar. 3. Teori belajar drill tidak memadai dari sudut pandang aritmatika sebagai sistem berpikir kuantitatif karena pembelajaran dengan teori tersebut tidak menyediakan kegiatan untuk berpikir secara kuantitatif. Agar siswa dapat berpikir kuantitatif, siswa harus mengetahui makna yang dipelajarinya. Menurut teori belajar Brownell tentang bermaknaan belajar ini, peserta didik harus memandang makna dari apa yang tengah dipelajarinya, karena ini merupakan isu utama dalam pembelajaran matematika. Dalam teorinya, Brownell memandang matematika sebagai suatu sistem, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan proses-proses yang dapat dimengerti. Tujuan utama dari pembelajaran aritmatika adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam suatu kualitatif. Brownell mengusulkan agar pembelajaran matematika, terutama aritmatika, pada siswa dilakukan secara menantang kemampuan berpikir daripada kemampuan mengingat. Program aritmatika harus membahas tentang kepentingan dan makna dari bilangan. Signifikasi bilangan bersifat fungsional atau penting dalam keseharian hidup manusia, dan makna bilangan itu bersifat intelektual atau matematis sebagai sistem. Berikut adalah ilustrasi pembelajaran matematika dengan teori makna. Bilangan 46 dimaknai sebagai 40 ditambah 6 dan memiliki kesamaan dengan 30 ditambah 16. Bilangan 27 dimaknai sebagai 20 ditambah 7. Pengurangan dari 46 dengan 27 dimaknai sebagai hasil dari pengurangan 30 terhadap 20, yang kemudian dijumlahkan dengan hasil pengurangan 16 terhadap 7, sehingga didapat hasil 10 ditambah 19 yang sama dengan 10. Bilangan 19 dimaknai sebagai 10 ditambah 9, dan bilangan 27 dimaknai sebagai 20 ditambah 7. Penjumlahan dari 19 dan 27 dimaknai dengan hasil dari penjumlahan 10 dan 20 yang kemudian dijumlahkan dengan hasil penjumlahan 9 dan 7. Teori Brownell melibatkan aritmatika yang memiliki tujuan matematis dan tujuan sosial. Brownell percaya bahwa kedua tujuan itu penting untuk kurikulum fungsional. Instruksi harus diatur di sekitar ide-ide dan hubungan yang melekat dalam aritmatika dalam konteks yang matematis dan praktis. Siswa harus memahami matematika itu sendiri dan mengetahui bagaimana penerapannya di dunia nyata. Pada setiap siswa memiliki tingkat yang berbeda-beda dan bervariasi dalam pemahaman matematika. Instruksi harus diatur sedemikian rupa sehingga siswa akan naik ke tingkat pembiasaan yang berarti, di mana tanggapan siswa dalam situasi matematika adalah otomatis tetapi memiliki dasar yang kuat dalam pemahaman. Selanjutnya ada penerapan teori dalam pembelajaran matematika. Menurut Brownell, kemampuan mendemonstrasikan operasi-operasi hitung secara mekanis dan otomatis tidaklah cukup. Tujuan utama dari pengajaran aritmatika adalah mengembangkan kemampuan berpikir dalam situasi kuantitatif. Brownell mengusulkan agar pengajaran aritmatika pada anak lebih menantang kegiatan berpikirnya daripada kegiatan mengingatnya. Teori belajar Brownell didasarkan atas keyakinan bahwa anak-anak memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Aritmatika atau berhitung yang diberikan pada anak-anak SD dulu lebih menitik beratkan hafalan dan mengasah otak. Aplikasi dari bahan yang diajarkan dan bagaimana kaitannya dengan pelajaran lainnya sedikit sekali dikupas.
Contoh mengenai belajar dengan menghafal dan belajar dengan pengertian, yaitu yang pertama, siswa belajar dengan menghafal, seperti 3 tambah 6 sama dengan 9, dan 15 tambah 11 sama dengan 26. Lalu yang kedua, siswa belajar dengan pengertian, seperti 15 tambah 11 sama dengan 10 tambah 5 ditambah 10 tambah 1, sama dengan 10 tambah 10 ditambah 5 tambah 1, sama dengan 20 tambah 6, hasilnya adalah 26. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.